Berjumpa kembali dengan saya Putu Ari Parleni, CGP Angkatan 9 dari SMK PGRI 5 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama salah satu guru di SMK PGRI 5 Denpasar. Selamat pagi Pak Lanang. Jadi Pak Lanang adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan hari ini saya akan melakukan pra-observasi terkait dengan nanti kegiatan supervisi untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 PH2. Selamat pagi Pak Lanang. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik Pak Lanang, nanti Pak Lanang akan mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Dalam kegiatan tersebut kita sebelumnya akan melakukan percakapan dulu terkait dengan pra-observasi, di mana pra-observasi ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Lanang melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Pak Lanang bisa lebih siap dan percaya diri, sehingga kedepannya nanti bisa memberikan hasil yang terbaik bagi siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Pak Lanang, untuk pertanyaan saya yang pertama, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak ingin capai dalam proses pembelajaran tersebut apa? Untuk di bahasa Inggris kelas 12 P2 ini saya mengambil topik prosedur teks. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan siswa setelah pembelajaran yang pertama bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa diharapkan nanti mampu menyusun sebuah teks prosedur yang berbeda seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah di akhir pembelajaran siswa itu dapat menganalisis struktur, kemudian struktur teks, kemudian unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah siswa itu dapat membuat sebuah teks prosedur. Oke. Kemudian yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Itu untuk areanya di keterampilan, khususnya di keterampilan. Jadi diharapkan anak-anak nanti terampil untuk bisa menulis sebuah teks prosedur. Jadi area pengembangannya itu di keterampilan dan pengetahuan juga Pak ya, karena dia harus bisa menganalisis struktur teksnya. Oke, kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan yang akan Bapak lakukan di kelas, baik itu dari segi strategi, model ataupun metode pembelajarannya? Oke, dari segi metode itu saya menggunakan project based learning. Project based learning dengan diskusi atau ceramah. Oke, project based learning dengan diskusi ya Pak yang ingin dicapai. Nah, kemudian untuk media pembelajaran. Jadi media pembelajaran apa saja yang akan Bapak gunakan nanti pada saat proses pembelajaran tersebut? Nah, untuk media biasanya kan supaya anak-anak lebih tertarik, khususnya biasanya kita menggunakan media yang lebih inovatif, contohnya seperti PowerPoint tapi kita buat di Canva nanti. Itu kira-kira media. Oke, jadi nanti untuk media pembelajarannya itu Bapak akan menggunakan PowerPoint tapi akan dibuat di Canva ya, agar lebih menarik. Luar biasa sekali Pak Lana. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya ini kapan akan Bapak lakukan? Ini nanti dilaksanakan sesuai dengan jam pelajarannya ya. Waktu pelajaran itu di hari Jumat. Hari Jumat selama 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam pelajaran. Jadi jam keberapa Pak hari Jumat itu? Jam 1-2? Jam 1-2. Oke, hari Jumat jam 1-2 ya. Baik Pak Lanang, nanti setelah observasi kelas ya, jadi kita akan bertemu di hari Jumat ya, jam
1-2. Nah, setelah nanti observasi kelas tersebut, kita akan melakukan percakapan kembali, percakapan akhir terkait dengan pasca observasi. Namun nanti pada saat pasca observasi, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya bernama Ibu Intan. Baik Pak Lanang, nah sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, hal apa saja yang Bapak dapatkan Pak setelah kita melakukan percakapan di pra-observasi ini? Tentunya dari pra-observasi ini kan biasanya kita bisa mempersiapkan diri atau hal-hal apa saja biasanya yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan praktek di kelas. Oke, jadi lebih ada persiapan. Matang jadinya seperti itu. Persiapannya lebih matang. Baik Pak Lanang, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali hari Jumat jam 1-2 dalam kegiatan observasi kelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali nanti pada saat kegiatan observasi kelas. Terima kasih. Pada asana mengandali. Okay, good morning everyone. How are you this morning? Okay, I'm very well, thank you. Okay, students, as usual, before we start learning, let's pray together. Could you please, Ananda, please lead the prayer? Okay, thank you. Okay, before we start, I would like to check your attendance first. Who is absent today? No one is absent today. No one is absent today. Semua hadir pada hari ini? Okay, thank you. Okay, student. For our topic today, we are going to discuss some interesting topic. Yeah, but before that, do you still remember what have you learned last week? Procedural text. Okay, procedural text about recipe. Yeah. Okay, good. So before we continue, so I have some question for you. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, Bapak ada beberapa pertanyaan. Ya. Have you ever made something at home? Have you ever made tea at home? Pernah kalian membuat for breakfast maybe? Have you ever made tea at home? Can you tell me a little bit how to make tea? The simple one, how to make tea. Raise your hand up. Please help. Okay, what you have to do first is yes. Biasanya di depan kompor. How do you say in English? Turn on the stove. Yeah. Okay, and then taruh pancinya. How do you say taruh? Put the pan. And then after that, put water. Okay, pour the water. And then after that, yeah, prepare the glass. Add sugar into the glass, and then put tea bag into the glass. And after that, put the hot water into glass. And then the tea is ready. Yeah, ready to drink. Okay, students, this is what you have to do during the lesson. Jadi ini adalah apa yang harus kalian lakukan selama pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, you have to watch the video and answer the question. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menonton video, kemudian silakan kalian nonton videonya, analyze videonya, kemudian nanti
ada pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai video tersebut. Nah, and then you have to explore some information about the procedural text. Ya, jadi kalian nanti akan menggali ya informasi yang lebih banyak tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Ya, fungsinya apa? Strukturnya apa? Unsur kebahasaan atau apa namanya grammar yang dipakai untuk menulis sebuah prosedur teks. Ya. Kemudian you have to make a group project. Kalian nanti Bapak akan tugaskan membuat sebuah project. Ya, it is about prosedur text manual. Ya, next nanti kita akan I will divide you into some group. Ya, and then after that you have to make a project with your group. Ya, and then the last one you have to presenting the project. Ya, after you make project with your group, your friends. And then you have to present your project in front of the class. Ya, so jadi itu yang harus kalian lakukan nanti dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, is it clear? Jelas? Ya, oke, thank you. Okay, before I will show you the video, so to make you more excited about the learning today, so I will give you the games. What kind of game? Can you guess it? Clapping game? Yes. Okay. So next for the ice breaking, so I will give you a simple games. Ya, jadi sebentar kita akan melakukan ice breaking ya. Jadi gamenya cukup simple ya. I will give you the instruction. Ya, could you please stand up? Okay. Pay attention on the instruction. Silakan dengarkan baik-baik petunjuk gamesnya atau ice breakingnya. Okay. If I say clap one, you have to clap your hand once. And if I say clap two, you have to clap your hand twice. And if I say clap three, you have to clap your hand 3 times. Yeah. Sudah jelas? Do you understand the instruction? Yes. Are you ready? Yes. Ready. Yang salah nanti I will give you a question. Okay, you have to answer. Okay? Pay attention, please. Okay, student. Clap one, clap two, clap three, clap one, clap two, clap three, one. Okay, sana masih kurang konsentrasi ya. If I don't say clap, yeah, I just say one. Jadi kalian jangan tepuk tangannya ya. Okay, are you ready? Yes. Okay, clap one, clap two, clap three, clap one, clap two. Okay, good. Get your cross to your. Silakan sit down. Okay, next I will show you the video about procedural text manual. Yeah, pay attention on the video. Yeah.
first question. Yeah, the simple, very simple and easy question. I think. Yeah. What is the video about? Okay, Nanda. Step by step posing itu. Step by step posing in the laundry. Ada yang lain berikan tadi ada question? Yes, Nanda. Step step to use washing machine. Ada lagi yang lain? Oke, di sana sudah ada di pertanyaan itu kira-kira sudah dituliskan di sana, ya. So the answer is how to operate washing machine. Ya, di sana sudah ada how to operate washing machine. Gimana caranya mengoperasikan mesin cuci. Oke, give you close to you. Okay, according to the video, second question, according to the video, what kind of material do you need to operate washing machine? Equipment? Okay, Radit? Washing machine, water, Yes? detergent, and the clothes. Okay, give me close your mind. Okay, good, yeah. And then the third question, how many steps do you need to operate the washing machine? How many steps? Yang lain? Yang di sini, how many steps? How many steps? How many steps do you need to operate washing machine according to the video? Okay. Seven steps. That's 7 steps? Yes. Give me applause to your friends. Okay. The first step, who wants to drive? To drive now. Yang di sana ya, yang di selatan. Ini ada beberapa. Level plus. Okay, give the applause to your friend. Thank you. Okay. Dan saya di sini sana udah, sana orang sini udah yang di sini sekarang satu. Kedua, oke, tidak apa-apa. Separate lights and love. Okay, good. Give me applause to your friends. Okay, the last step. Tunjuk temannya salah satu siapanya boleh menuliskan ke depan. Raka, oke, tulis Raka. Okay, good. Give your applause to the friend. Di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang kata kerja. Ya, kata kerja untuk pertama, kata kerja untuk kedua. Ya, coba sekarang I ask you to melingkari atau circle, okay, the verb. Silakan lingkari kata kerjanya supaya kalian tahu mana yang disebut dengan kata kerja. Ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan what we have to do ya about procedure test. Sangat gampang sekali. You like? Silakan pilih. Ya, lingkari saja. Oke, Ibu. Yang mana ya? Oke, good. Give the applause to your friend. Artinya kalian
meaning of the verb? Check. Check, yeah. Okay. And then separate. Memisah. Memisahkan. F. Okay. Ada F lagi. And then choose. Yeah, pilih. And then slide. And then remove. Remove. Bin. And then to make you more understand, I will explain about what is prosedur text. Ya, jadi aku akan jelaskan sedikit supaya kalian ada bayangan ya, some information about prosedur text. Okay, prosedur text. Ya, prosedur text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Ya, jadi terjemahannya sudah ada di sana. Ya, jadi prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, itu yang disebut dengan prosedur teks. Oke, nanti Bapak akan suruh mengulangi ya, menjelaskan. Oke, and then social function. What is social function? Apa sih gunanya? Kita menulis sebuah teks. Ya, the purpose of prosedur text is to show how something is being used done through sequence of steps. Ya, tujuan prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang disebutkan. Ya. Jadi intinya apa social functionnya? Intinya prosedur teks fungsinya adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan. Ya. Next, this is the structure. When you write down the text, especially for prosedur text, you have to some guidance to make. Yeah, first you have goal. Ya, jadi struktur dari prosedur text itu ada yang pertama goal, merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuannya. Goal itu sama dengan title-nya ya, judulnya apa yang kalian ingin buat nanti seperti itu. Ya, biasanya goal ini biasanya diawali dengan kata how to make, how to operate, how to make tea, how to operate washing machine yang seperti tadi. Ya, how to use ATM mesin dan sebagainya. Jadi cirinya biasanya di goal itu diawali dengan kata how, ya how to. And then we have material. Ya, kalau di resipi ada ingredients, kalau di apa namanya di manual ada materials, ada equipment. Ya, itu adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk apa namanya mengoperasikan sesuatu. Ya, ya, oke. Do you understand? Okay, good. Ya, jadi Pak Laki sudah jelas sekali, contohnya sudah banyak sekali dijelaskan. Menggunakan kata penghubung, connectives. Firstly, second, then after that, and finally. Ya, biasanya ini bisa kita nanti tambahkan kata penghubung, ya, atau connective. Contohnya, first di sini depannya first, always check
After that, separate lights and dark. And adds then after that, fabric conditioner. Then dan yang terakhir di sini finally remove washing machine from the machine. Ya, itu yang disebut dengan kata penghubung yang menghubungkan satu kalimat dengan yang lainnya. Ya, tapi misalkan nanti tidak semuanya kalian memakai next, jangan next lagi, jangan lagi. Silakan nanti gunakan biarlah menuntun namanya after that and then next. Ya, seperti itu. Ya, sudah. Do you understand what is connectives and how to use the connectives? Sudah, jelas? Connectives itu apa dan cara menggunakannya di kalimat. Sudah ya? Good. Oke, ini adalah contohnya. Ya, contoh yang lengkap yang Bapak tuliskan. Yang sudah juga kalian tonton tadi, yang semuanya dari laundry deterjen, ya materialsnya. Ya, sekali lagi ya, goal itu cirinya adalah how to. Ya, judulnya itu biasanya kalau di prosedur teks how to, how ya. Kemudian ada materialnya atau equipmentnya sini ya. Kemudian ada stepnya yang, nah ini Bapak sudah tambahkan konektif yang sudah Pak jelaskan tadi ya. First, then next, after that, finally. Itu yang disebut yang sudah lengkap. Dah, do you understand? What is prosedur teks? Sudah jelas? Kira-kira sudah paham prosedur teks itu apa, strukturnya? Sudah? Oke. To check your understanding, maybe I will ask you something. Simple ya. Can you explain about the structure of prosedur text? Bisa kalian menjelaskan sedikit berapa struktur dari prosedur teks? Apa saja strukturnya dari prosedur teks? Saya bisa menjelaskan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, ada jelas sekali. Yang saya jelaskan, bila Oke, yang lain bisa menjelaskan? Ada yang bisa orang lagi yang jelaskan? Struktur prosedur teks. Yaitu material, prosedur. Oke, yang satu connectives. Kata penghubungnya kira-kira apa? Saya bisa jelaskan. Contohnya, penghubung connectives. Next tip, yang lain. Jadi yang lain, could you please explain some of connective words? Kata penghubungnya, coba jelaskan sedikit apa saja, contohnya beberapa tips. And then apa lagi? Kasih dulu. Satu aja, and then banyak sekali. After that, lagi, finally, lagi, terus.
Okay, good. Okay. Okay, next, I will ask you to make a group of 4. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian bikin kelompok yang namanya 4 orang. Ya, would you please make? Silakan bikin. Bebas ya. Dah, di sini. Udah oke, grupnya. Dah. Ini udah, sini. Udah. Next, what you have to do is I will give you the exercise or the worksheet. I have sent the worksheet in the WhatsApp group. Yeah, please do your ya silakan. Pas sudah kirimkan di WhatsApp group, latihannya silakan dikerjakan dengan grupnya. Ya, I'll give you 15 to 20 minutes to do the task. Ya, kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan task yang Prila, silakan presentasikan hasilnya. Oke, please. How many verb do you get from the text? 9 verb. Okay. Is the other group might be have more than 9 verb? Ada yang lebih dari 9 kata kerja yang kalian dapatkan di tes dulu? Okay. This group how many verb? 10 verb. Oke, nanti dipresentasikan ya selanjutnya ya. Oke, thank you very much and give the applause to your friends. Okay, give the applause to your friends. Okay, the next group. Okay, my attention. Good. Bisa kalian menyebutkan beberapa jenis konektif atau kata penghubung dalam proses teks? Cepat.
Okay, good. Can you make one sentence? Suatu sentence, kalimat perintah. Satu saja kalimat perintah tentang prosedur teks. Contoh kalimat perintah. Oke, Nanda. Stand up, please. Apa lagi? Choose the motorcycle. Ya, jadi itu yang disebut dengan kalimat imperatif. Oke, gitu terus. Oke, student, before we end the meeting, jadi untuk refleksi yang mau reflection, I have sent the Google Form ya untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Bapak sudah mengirimkan Google Form ya di grup WhatsApp. Silakan nanti diisi ya. Para apa semua mengisi tentang refleksi pelajaran yang tadi. Ya, oke. Do you have any questions so far before we end the meeting? Okay, for the next week, you have to do the project ya with your group. Ya, you have to make one example of procedural text manual in Canva. Jadi nanti untuk minggu depan masih tentang topiknya tentang prosedur teks, tapi nanti kalian akan membuat project satu contoh prosedur teks dengan aplikasi Canva. Oke, any question? If there is no question, before we end the meeting, could you please Ananda the meeting? Okay, thank you. See you next week. Ya. Udah mulai. Nang ini. Oh gitu. Bareng gitu. Nang. Oke. Belum jalan sih ya rugi. Saya potong. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Putu Arif Parleni, CGP Angkatan 9 dari SMK PGRI 5 Denpasar. Dalam kesempatan ini saya akan lakukan wawancara terkait dengan kegiatan observasi yang sudah tadi dilakukan oleh Bapak Lanang di kelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke percakapan pasca observasi. Dan untuk kesempatan ini, selain dengan Pak Lanang, saya didampingi oleh VP saya sendiri atas nama Bu Ugong Intan. Baik, Pak Lanang, langsung saja. Bagaimana perasaan Pak Lanang tadi setelah selesai observasi kelas? Pertama tentunya deg-degan ya. Deg-degan Pak? Karena harus mempersiapkan kelasnya, kemudian materi pembelajaran dan sebagainya seperti itu. Tapi setelah observasi ada banyak manfaat seperti ada beberapa masukan mungkin yang membangun yang bisa digunakan nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Selanjutnya, nah, terkait dengan area pengembangan yang Pak Lanang sebelumnya sampaikan tersebut ya, sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang sudah Pak Lanang lakukan tadi di dalam kelas? Oke, khususnya di pengetahuan ya. Pengetahuan. Tiang rasa sudah berhasil karena dari segi tes kemudian tanya jawab mereka bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan topik. Oke, jadi untuk area pengembangan yang Pak Lanang inginkan itu artinya sudah tercapai ya, bisa dikatakan berhasil ya, sudah kita capai setelah tadi observasi di kelas. Nah, kemudian tadi pada saat proses observasi, proses belajar mengajar di kelas itu ada hambatan yang kira-kira menurut Pak Lanang temui pada saat kegiatan. Untuk hambatan biasanya sedikit di masalah motivasi siswa. Karena ketika kita suruh untuk tugas kelompok biasanya ya
biasanya ada beberapa anak biasanya yang masih pasif, cuma beberapa orang saja yang masih aktif. Nah mungkin itu karena saya kasih mereka memilih grup sendiri mungkin ya, enggak saya sendiri yang bikin grupnya. Kemungkinan nanti untuk praktek selanjutnya mungkin nanti kita akan tentukan grupnya siswanya, jadinya mereka itu antara yang pintar dan yang masih kurang, jadinya seimbang seperti itu. Berarti ya hambatan yang Pak Nanang tadi temui adalah pada saat diskusi kelompok, jadi itu kurang kondusif ya, tidak terlalu situasi untuk diskusinya itu belum maksimal lah menurut Pak Nanang Ada itu. beberapa masih yang ngobrol, cuma beberapa orang ya. Selain itu ada nggak apa ya hambatannya yang Pak Nanang mungkin temui? masalah media mungkin ya, Media. mungkin itu juga yang menyebabkan anak-anak yang masih kurang kadang-kadang kurang fokus, kurang menarik mungkin medianya, yang mungkin nanti kedepannya di pengembangan media mungkin agar siswanya lebih aktif. Ya, jadi planning kedepannya Pak Lanang artinya untuk menambah media-media yang lebih menarik kan gitu, kemudian untuk pembentukan kelompok itu agar dia artinya situasi diskusinya itu lebih bagus, jadi nanti Pak Lanang yang akan menentukan sendiri gitu ya. Kemudian kira-kira untuk rencana kedepannya sudah Pak Lanang sampaikan itu kapan akan Pak Lanang laksanakan? Ya kalau bisa secepatnya. Mungkin minggu depan lah. Oke. Berarti next Ya, meeting ya. meeting. Oke, pertemuan selanjutnya itu sudah bisa diterapkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Lanang. Tadi sudah luar biasa sekali ya, saat pembelajaran di kelas ya. Walaupun tadi Pak Lanang menyebutkan bahwa kurang interaktif dan lain sebagainya, tapi saya melihat itu kegiatannya sudah sangat interaktif. Tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai di sana. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Bu Intan untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pra-observasi kami hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Anang, Bu Ari. Dari hasil percakapan itu saya memberikan umpan balik terkait hal ini. Jadi berdasarkan alur kita sudah mendengar tadi apa yang Bu Ari sampaikan pada Pak Anang, bahwa dari awal Bu Ari sudah menyampaikan bahwa apa saja yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Kemudian dari pembelajarannya sudah diobservasi, juga sudah diidentifikasi, jadi permasalahan yang terdapat dari dalam pembelajaran itu apa juga Pak Anang juga sudah menyebutkan. Kemudian dari skala penilaian, dan Pak Anang mampu menilai sendiri seberapa keberhasilan yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian juga mungkin nanti untuk berikutnya kita biar tahu rencana tindak lanjut untuk ke depannya, supaya kita bisa sama-sama merefleksikan. Jadi hal ini bisa merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita mengetahui apa saja hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan nanti ke depannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Agung atas masukannya, refleksinya terkait dengan kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Saya tutup kegiatan ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.